Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pengantin wanita yang rela dinikahi pria Arab tak dikenalnya demi mahar 10 kg emas murni. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit sore itu kelabu, sama seperti hati Naila yang semakin hari terasa berat menanggung hidup. Di rumah bambu yang hampir roboh, ia duduk termenung di beranda, memandangi ibunya yang sibuk menggoreng pisang untuk dijual esok hari. Ayahnya belum pulang dari sawah, mungkin sedang meminjam pupuk lagi dari tetangga. Naila tahu betul, hidup keluarganya nyaris diambang kehancuran. Tunggakan listrik 3 bulan, sumur bocor, dan adik bungsunya berhenti sekolah karena tak ada biaya. Andai aku bisa menukar hidupku dengan secercah harapan untuk mereka, batinnya lirih, seraya menahan air mata. Naila bukan perempuan biasa. Di balik wajah manis dan tubuh langsingnya, tersimpan tekad baja yang dibentuk dari kemiskinan. Ia pernah bercita-cita menjadi perawat, tapi mimpi itu harus dikubur saat ibunya sakit keras dan uang tabungan digunakan untuk biaya pengobatan. Sejak itu, Naila berhenti berharap. Ia memilih bekerja serabutan, kadang jadi pramuniaga, kadang juru masak catering, asalkan halal. Tapi hasilnya tak pernah cukup. Malam-malamnya sering diisi isak tangis dalam diam, tak ada yang tahu betapa keras ia mencoba bertahan. Semua berubah ketika seorang wanita berhijab modis datang ke warung kecil tempat Naila bekerja. Namanya Zahra, kenalan jauh ibunya yang pernah menikah dengan orang Arab dan kini hidup mewah di Jakarta. Dengan senyum misterius, Zahra mengajaknya berbicara di sudut warung. "Naila," katanya lembut, "ada seseorang yang tertarik padamu. Dia bukan lelaki biasa. Ia seorang pengusaha Arab yang tinggal sementara di Surabaya. Ia ingin menikah dan mencari istri yang baik dan sederhana. Dan kau tahu, dia bersedia memberikan mahar 10 kg emas." Naila membeku. Rasanya seperti disambar petir. 10 kg emas. Lidahnya bergetar. Angka itu bahkan tak pernah ia ucapkan seumur hidup. Ia menatap Zahra, setengah berharap itu hanya candaan. Tapi mata wanita itu begitu serius. Ini bukan permainan. Dia akan menanggung semua biaya. Rumah untuk orang tuamu, biaya sekolah adikmu, bahkan akan memberimu kebebasan setelah menikah. Tapi ada satu syarat. Zahra berhenti sejenak. Kau harus siap menjadi istrinya, dan hidup bersamanya, sepenuhnya. Malam itu Naila tidak bisa tidur. Ia memandangi wajah ibunya yang tertidur dengan tubuh lelah dan wajah penuh kerut. Ia memikirkan ayahnya yang mulai sakit-sakitan tapi masih memaksakan diri ke sawah. Ia membayangkan adiknya yang harus berhenti sekolah, padahal punya kecerdasan luar biasa. Semua itu berputar-putar di kepalanya seperti badai. Apa arti cinta? Apa arti kebebasan, jika keluargamu harus terus menderita? Disinilah Naila berdiri di tepi jurang pilihan. Bukan sekadar pernikahan, ini adalah pengorbanan, sebuah penyerahan hidup demi kebahagiaan orang-orang yang ia cintai. Dan saat fajar menyingsing, dengan mata bengkak dan hati yang belum rela, ia pun membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. "Kalau memang itu jalan satu-satunya, aku rela," ucapnya pelan, nyaris tak terdengar, kecuali oleh Tuhan dan hatinya sendiri. Sejak keputusan itu terucap dari bibir Naila, hidupnya berubah drastis. Zahra mulai sering datang membawa kabar dari pihak keluarga calon suaminya. Gaun pengantin mulai dijahit, rumah baru untuk orang tuanya mulai direnovasi, dan perhiasan emas yang mengilap dikirim sebagai tanda keseriusan. Tapi di balik semua kemewahan yang datang tiba-tiba itu, Naila justru merasa seperti tenggelam dalam kabut ketidakpastian. Setiap malam, ia menangis dalam diam, menggenggam surat dari seseorang yang dulu pernah mengisi hatinya, Raka, pemuda desa yang pernah berjanji akan memperjuangkan cinta mereka. Raka memang hanya seorang guru honorer, miskin harta tapi penuh cinta. Mereka pernah bermimpi menikah dan hidup sederhana tapi bahagia. Namun kemiskinan memisahkan mereka tanpa sempat berpamitan. Ketika kabar pernikahan Naila tersebar di desa, Raka datang dengan mata sembab. "Apa ini benar, Naila? Kau akan menikah demi mahar emas itu?" tanyanya dengan suara tercekat.
Naila tak mampu menjawab. Ia hanya tertunduk, menahan air mata yang sudah tak bisa dibendung. "Maafkan aku, Rak, aku tidak punya pilihan." Setiap kata yang keluar dari mulut Naila terasa seperti pisau yang mengoyak hatinya sendiri. Raka pergi tanpa pamit, membawa serta semua kenangan manis yang pernah mereka bangun bersama. Sejak itu, Naila benar-benar merasa seperti boneka dalam pesta yang bukan miliknya. Hari-harinya dipenuhi dengan persiapan pernikahan mewah yang tidak pernah ia impikan. Ia seperti tamu di hidupnya sendiri, tersenyum di depan orang-orang, tapi hancur di dalam hati. Ketika hari pernikahan semakin dekat, Naila mulai dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya duduk di singgasana emas, tapi dikelilingi oleh wajah-wajah kosong. Tidak ada tawa, tidak ada cinta, hanya hening dan dingin. Ia bangun dengan peluh dingin membasahi tubuh. Apakah ini takdirku, Tuhan? Menjadi istri dari pria asing demi membayar hutang pada kemiskinan. Tangisnya pecah di tengah malam, hanya disaksikan oleh langit yang pekat dan sunyi. Namun pagi harinya, Naila tetap berdiri dengan wajah penuh riasan, menyambut mobil mewah yang menjemputnya menuju takdir. Di dalam hatinya, masih ada ruang kecil yang berharap, bahwa mungkin, pria Arab yang akan menjadi suaminya bukanlah sosok seburuk bayangannya. Mungkin, ada harapan tumbuh dari reruntuhan cinta. Tapi satu hal yang pasti, hidup Naila sudah bukan miliknya sendiri lagi. Ia telah menjualnya demi seberkas cahaya untuk orang-orang yang ia cintai. Pernikahan itu digelar begitu mewah, hingga membuat desa kecil tempat Naila tumbuh jadi lautan kagum dan bisik-bisik. Semua orang memuji kecantikannya dalam balutan gaun pengantin putih dengan mahkota berlian di kepalanya. Namun, tak satu pun dari mereka tahu bahwa senyum Naila hari itu hanyalah topeng dari jiwa yang remuk. Di pelaminan, ia duduk di samping Syekh Khalid, pria yang kini sah menjadi suaminya. Wajahnya tegas, sorot matanya dalam, dan bahasa tubuhnya begitu asing. Bahkan saat memandang Naila pun, tak ada kehangatan. Hanya tatapan memilah-milah, seakan menilai barang yang baru saja dibeli. Setelah pesta usai, Naila dibawa ke sebuah rumah mewah di Surabaya selama beberapa hari sebelum akhirnya mereka berangkat ke Timur Tengah. Rumah itu seperti istana, tapi bagi Naila, dinding emas dan perabot mahal itu tak bisa menyembuhkan luka batinnya. Malam pertama bukanlah malam penuh cinta seperti yang dibayangkan gadis seusianya. Syekh Khalid hanya memberi senyum sopan, lalu berkata pelan, "Kau milikku sekarang. Tapi aku bukan pria kejam. Kau akan hidup nyaman, asal tahu batas." Kata-kata itu menggema di telinga Naila seperti cambuk. Ia bukan istri yang dicintai, tapi istri yang dibeli. Beberapa hari kemudian, pesawat jet pribadi membawa mereka ke negara asal Syekh Khalid. Langit gurun yang menyala keemasan menyambut Naila dengan keheningan yang membuat dada sesak. Di istana megah tempat ia akan tinggal, para pelayan membungkuk menyambutnya. Tapi semakin besar kemewahan yang ia lihat, semakin kecil hatinya merasa. Ia tidak bisa memahami bahasa sekitar, tidak tahu siapa yang bisa ia percaya. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah dirinya sendiri, dan bahkan itu pun terasa hilang. Setiap malam, Naila duduk di balik jendela kaca, memandangi bulan yang menggantung jauh di atas gurun. Ia bertanya dalam hati, apakah bulan yang sama juga menyinari desanya, ibunya yang sedang memasak, atau Raka yang entah masih mengingatnya atau tidak. "Apakah aku salah memilih jalan ini, Tuhan?" bisiknya dalam bahasa ibu. Tapi angin gurun tak memberi jawaban. Ia hanya membawa sunyi yang menggigit hingga ke tulang. Namun di balik kesunyian itu, Naila mulai mendengar bisikan hatinya sendiri. Jika ia sudah menyerahkan hidupnya demi keluarga, maka ia harus tetap kuat. Tidak untuk cinta, bukan untuk kemewahan, tapi untuk martabatnya sendiri. Ia tidak boleh kalah oleh keadaan. Meskipun hatinya terkubur dalam pasir waktu, ia bersumpah, suatu hari, ia akan menemukan kembali siapa dirinya. Dan jika cinta tak bisa dipilih, maka harga diri adalah satu-satunya yang harus ia perjuangkan. Hari-hari Naila di istana gurun itu terasa seperti hidup dalam kurungan emas.
Ia punya segalanya, gaun-gaun mewah, pelayan pribadi, makanan terbaik dari seluruh dunia, namun hatinya seperti terpenjara di dalam tubuh yang bukan miliknya lagi. Ia hanya dipanggil ketika Syekh Khalid membutuhkannya untuk menemaninya dalam acara-acara bisnis atau makan malam formal. Di luar itu, Naila hanya ditemani sunyi dan waktu yang lambat merayap. Ia mulai kehilangan arah, bahkan tak tahu lagi kapan terakhir kali tertawa dengan tulus. Syekh Khalid bukan pria kasar, namun juga bukan pria yang memberi cinta. Semua dilakukan dengan aturan dan jarak. Ia mengatur jadwal, membatasi pergerakan Naila, bahkan menentukan siapa yang boleh menemuinya. Naila merasa dirinya bukan istri, tapi lebih seperti simbol prestise, hiasan eksotis dari negeri jauh. "Kau harus tampil sempurna, kau mewakili aku," kata Syekh suatu malam. Naila hanya diam, menunduk, menahan air mata yang nyaris tumpah. Apakah ini balasan dari pengorbanan yang ia lakukan? Apakah derajat keluarga yang terangkat sebanding dengan luka yang terus menganga di hatinya? Suatu malam, saat duduk di taman istana, Naila diam-diam membuka surat tua yang selalu ia simpan di balik bantal. Surat dari Raka, kekasih yang ditinggalkannya. Isinya sederhana, tapi tiap kalimatnya seperti belati. "Jika hidup memisahkan kita, aku hanya ingin kau bahagia, walau bukan denganku." Naila terisak, menggenggam surat itu erat. Dalam hati ia berteriak, "Raka, aku tidak bahagia, aku tersesat." Tapi jarak ribuan kilometer dan waktu yang memisahkan mereka sudah terlalu kejam. Rasa sepi membuat Naila mulai berbicara pada para pelayan istana. Beberapa dari mereka berasal dari Asia Selatan dan bisa sedikit memahami bahasa Inggris. Dari merekalah Naila tahu bahwa Syekh Khalid sudah 2 kali menikah sebelumnya. Istri pertama memilih kabur, yang kedua meninggal dalam kesedihan. Hatinya bergetar. Apakah ia sedang mengulang kisah luka wanita lain? Apakah ia hanya pion dalam kehidupan pria yang tak pernah benar-benar mencintai? Namun di tengah hancurnya harapan, perlahan muncul cahaya kecil. Seorang pelayan muda bernama Mariam, dengan mata lembut dan senyum tulus, mulai menjadi tempat curahan hati Naila. "Kau bukan sendiri," bisiknya suatu malam. "Terkadang hidup memang membawa kita ke jalan yang tak kita pilih, tapi kita tetap bisa memutuskan untuk tidak menyerah." Kata-kata itu seperti oase di tengah padang pasir. Dan sejak malam itu, Naila berjanji, ia akan belajar bertahan, bukan hanya untuk keluarganya, tapi untuk dirinya sendiri. Karena sekalipun cinta tak datang, martabat dan harapan masih bisa diselamatkan. Waktu berlalu tanpa bisa dicegah. Setahun sudah Naila hidup dalam istana emas, tapi hatinya masih seperti gubuk tua yang retak, sunyi, dingin, dan nyaris runtuh. Hubungannya dengan Syekh Khalid tetap datar, sekadar formalitas. Ia menjalani hari-harinya seperti wayang yang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Namun di balik semua itu, Naila perlahan menemukan kekuatannya kembali. Ia mulai belajar bahasa Arab, memperluas pengetahuannya, bahkan diam-diam mengikuti kelas online. Ia tak ingin hanya menjadi istri yang dipajang, ia ingin menjadi perempuan yang bisa berdiri dengan harga dirinya. Mariam, sang pelayan yang menjadi sahabat sejati, terus mendukungnya dalam diam. Bersamanya, Naila merasa hidup kembali. Tapi luka di hati tetap menganga ketika malam datang, dan bayangan masa lalu kembali menghantui. Suatu malam, setelah bertengkar dengan Syekh Khalid yang menuduhnya terlalu bebas dan keras kepala, Naila berteriak untuk pertama kalinya, "Aku bukan milikmu. Aku hanya menjual satu hal, pengorbananku. Tapi bukan jiwaku." Kalimat itu membuat istana membeku. Bahkan Syekh Khalid sendiri tak bisa berkata-kata. Beberapa hari setelah kejadian itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Syekh Khalid memanggil Naila ke ruang kerjanya, dan untuk pertama kalinya, ia meminta maaf. "Kau perempuan kuat, Naila. Aku hanya ingin menguasaimu, tapi kau mengajarkanku bahwa cinta tak bisa dibeli." Dalam tatapan matanya, Naila melihat ketulusan yang selama ini tak pernah hadir. Ia tak langsung memaafkan, tapi untuk pertama kali juga, ia melihat Syekh Khalid bukan sebagai penjara,
tapi sebagai pria yang juga sedang belajar mencintai. Berita mengejutkan datang dari Indonesia. Ayah Naila jatuh sakit, dan keluarganya sangat membutuhkan kehadirannya. Tanpa banyak bicara, Syaikh Khalid sendiri yang mengatur perjalanan pulang Naila. Di bandara, pria Arab itu menatapnya penuh harap. "Kalau kau ingin kembali, aku akan menunggu. Tapi kali ini, bukan sebagai pembeli, tapi sebagai pria yang berharap dicintai." Naila tak menjawab, ia hanya mengangguk, lalu menatap langit yang biru, bebas. Di dadanya, rasa lega seperti bunga yang mekar setelah badai panjang. Kepulangan Naila ke tanah air disambut dengan pelukan hangat, air mata, dan harapan baru. Ia tahu, dirinya bukan lagi Naila yang dulu. Ia adalah perempuan yang pernah menjual hidupnya demi keluarga, namun berhasil menyelamatkan jiwanya dari kehancuran. Cinta mungkin tak datang sesuai harapan, tapi dari semua luka yang ia terima, Naila menemukan siapa dirinya yang sesungguhnya, perempuan yang berani memilih, berani kehilangan, dan akhirnya, berani mencintai dirinya sendiri. Sejak kembali ke tanah air, Naila mendapati rumahnya telah berubah. Bukan hanya dalam bentuk bangunan yang kini kokoh dan nyaman berkat mahar pernikahannya dulu, tapi juga dalam pandangan orang-orang. Mereka tak lagi memandangnya sebagai gadis miskin desa, melainkan wanita hebat yang pernah menaklukkan dunia. Tapi hanya Naila yang tahu, di balik itu semua, hatinya tetap dipenuhi luka yang belum benar-benar sembuh. Ia sering memandangi pohon mangga di halaman, tempat di mana dulu Raka sering membacakan puisi. Namun kini, hanya angin yang menjawab kerinduannya. Hingga suatu sore, di pasar kecil tempat ibunya berjualan, Naila bertemu sosok yang nyaris tak dikenali. Raka berdiri di hadapannya, kini dengan penampilan lebih matang dan sorot mata yang teduh, tapi masih menyimpan rasa. "Kau kembali," katanya pelan, seolah menahan emosi yang hampir meledak. Naila hanya bisa mengangguk, lalu menunduk dalam diam. Ia tahu pertemuan itu adalah luka yang terbuka lagi, tapi juga pengingat bahwa ia pernah mencintai dengan sangat tulus. Dan cinta itu, belum mati sepenuhnya. Raka tidak menuntut, ia tidak bertanya banyak, tapi kehadirannya, tatapan matanya yang lembut, membuat benteng Naila runtuh malam itu. Ia menangis di kamar, menatap cincin emas mahal di jemarinya yang kini hanya menjadi simbol, bukan ikatan batin. Ia sadar, ia pernah memilih jalan sulit bukan karena tak mencintai Raka, tapi karena mencintai keluarganya lebih dari segalanya. Namun kini, ketika semua telah berubah, apakah ia masih berhak mencintai Raka kembali? Di tengah dilema itu, Naila mendapat kabar mengejutkan, surat dari Syaikh Khalid. Bukan untuk memintanya kembali, tapi untuk melepasnya secara resmi. Dalam surat itu tertulis, "Kau sudah cukup lama membayar dengan luka. Kini, saatnya kau memilih dengan hati. Terima kasih karena pernah mengajarkanku makna cinta tanpa kepemilikan." Naila menggenggam surat itu sambil terseduh, merasa untuk pertama kalinya, ia benar-benar bebas. Bukan karena meninggalkan, tapi karena dimerdekakan. Kini, Naila berdiri di batas hidup yang baru. Ia bukan lagi istri dari siapa-siapa. Ia adalah dirinya sendiri. Ia tahu, luka akan tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup, tapi dari luka itu pula ia tumbuh menjadi lebih kuat. Dan ketika Raka datang kembali, bukan untuk menuntut, tapi menawarkan tangan yang siap menggandeng tanpa syarat, Naila akhirnya mengerti, cinta sejati tidak pernah pergi, hanya menunggu kita pulang dalam keadaan utuh. Hari-hari Naila setelah surat talak dari Syaikh Khalid datang seperti angin yang baru. Ia bisa kembali bernapas, berjalan di pasar tanpa rasa diawasi, dan tertawa kecil bersama ibunya tanpa tekanan. Namun di balik semua kebebasan itu, Naila merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, kehampaan. Ia merasa seperti orang yang selamat dari badai, tapi berdiri di tengah reruntuhan kehidupannya sendiri. Setiap senyuman di wajahnya menyimpan cerita yang belum selesai. Bahkan ketika semua orang berkata, "Kau sudah menang, Naila," ia bertanya dalam hati, "Tapi kenapa hatiku masih kalah?" Raka masih hadir di kehidupannya, tidak memaksa, hanya menunggu.
Mereka mulai saling bicara lagi, menyusuri sore-sore desa yang dulu menjadi saksi cinta mereka. Tapi kini, Naila bukan lagi gadis polos yang hanya mengenal cinta dari puisi dan pelukan lembut. Ia adalah perempuan yang pernah menjual dirinya demi emas, lalu membeli kembali harga dirinya dengan air mata. Aku takut, Rak, aku bukan perempuan yang dulu. Hatiku penuh retak, ucapnya di tepi sawah saat matahari hampir tenggelam. Raka menatapnya lama, lalu menjawab dengan tenang, aku tidak butuh perempuan yang sempurna. Aku butuh Naila yang berani memilih, bahkan saat dunia menghakiminya. Namun meski kata-kata Raka menghangatkan hatinya, luka batin Naila tak serta-merta sembuh. Ia sering terbangun tengah malam, bermimpi dirinya kembali duduk di singgasana emas, dikelilingi keheningan, dan suara tawa palsu. Bayangan Syekh Khalid, istana pasir, dan suara tegasnya terus menghantui. Naila sadar, kebebasan bukan berarti sembuh. Kadang, luka itu terlalu dalam untuk hilang hanya karena waktu. Ia mulai menulis, menumpahkan semua kisahnya dalam buku harian, satu-satunya tempat di mana ia bisa jujur tanpa takut dihakimi. Suatu malam, saat hujan turun deras, Naila duduk di beranda rumah sambil memandangi langit. Hatinya terasa seperti tanah basah yang belum siap ditanami kembali. Tapi saat itu juga, ibunya datang dan duduk di sampingnya. "Kamu tahu, Nak," kata sang ibu sambil menggenggam tangannya, "kamu sudah melakukan lebih dari cukup. Bahkan kalau kamu tak ingin mencintai siapapun lagi, ibu tetap bangga. Tapi kalau masih ada yang tersisa untuk Raka, izinkan dirimu bahagia." Air mata Naila mengalir perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena kata-kata ibunya akhirnya menyentuh ruang paling dalam yang selama ini ia kunci rapat. Dan disitulah Naila mulai membuka pintu hatinya perlahan. Ia tahu cinta sejati bukan hanya soal rasa, tapi keberanian untuk memberi kesempatan kedua, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Raka, dengan segala kesabarannya, telah menjadi cermin bahwa cinta yang tak pernah menuntut, adalah cinta yang paling layak diperjuangkan. Mungkin, luka Naila belum sepenuhnya sembuh. Tapi kini, ia siap, bukan untuk melupakan, tapi untuk melanjutkan. Sore itu, langit menggantungkan awan kelabu seperti hatinya yang masih diselimuti keraguan. Naila berdiri di pinggir danau kecil di ujung desa, tempat kenangannya bersama Raka dahulu sering ia simpan diam-diam. Angin membawa bau tanah basah dan gema masa lalu. Raka berdiri beberapa langkah di belakangnya, diam menunggu. Naila tahu, jika ia berpaling dan menggenggam tangan itu, hidupnya akan berubah. Tapi bayangan istana emas dan luka batin yang masih menganga membuat kakinya seolah terikat. "Aku tak tahu apakah aku pantas bahagia," bisiknya lirih. Raka mendekat, lalu berdiri tepat di sampingnya. Ia tak bicara banyak, hanya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku bajunya. Tapi bukan cincin, bukan kalung, bukan emas. Di dalamnya hanya ada satu kertas kecil berisi tulisan tangan, "Cukup kau." Tanpa syarat, tanpa harga. Naila menatap tulisan itu lama. Tangisnya pecah, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak harus membayar sesuatu untuk dicintai. Ia merasa diterima. Hari-hari berikutnya menjadi musim baru dalam hidup Naila. Ia perlahan kembali menulis, menyalurkan kisahnya menjadi artikel dan cerpen, bahkan diundang untuk berbicara dalam seminar tentang perempuan dan keteguhan hati. Ia tak lagi merasa malu dengan masa lalunya. Justru dari luka-luka itu ia temukan suara sejatinya. Cinta yang dulu membebaninya kini menjadi kekuatannya. Bukan karena ia menemukan pria yang lebih baik, tapi karena ia telah menjadi perempuan yang lebih kuat. Suatu pagi, di halaman rumah, saat mentari mulai naik perlahan, Naila dan Raka duduk berdampingan sambil menyeruput teh hangat. Tak ada janji mewah, tak ada mimpi istana. Hanya rencana-rencana kecil untuk masa depan yang mereka bangun bersama. Mereka akan membuka perpustakaan kecil di desa, dan Naila akan menulis buku pertamanya. Tentang kisah seorang gadis yang menjual hatinya demi keluarga, namun akhirnya menemukan kembali dirinya lewat cinta yang tak menuntut. Bukan dongeng,
tapi kenyataan yang pernah ia jalani. Dan di sanalah akhirnya Naila berdiri. Bukan sebagai istri dari pria Arab, bukan juga sebagai korban pernikahan demi mahar. Tapi sebagai dirinya sendiri, seorang perempuan yang telah jatuh, patah, dibeli, dilepas, dan akhirnya mencintai tanpa harus kehilangan dirinya. Karena Naila akhirnya sadar bahwa cinta sejati bukan soal mahar yang megah, tapi siapa yang tetap menggenggammu saat kau sudah tak punya apa-apa lagi. Kini, tahun-tahun telah berlalu sejak langkah pertama Naila dalam kisah pengorbanannya. Buku yang ia tulis kini telah dibaca ribuan orang, menginspirasi banyak perempuan untuk berani memilih jalan hidupnya sendiri. Dalam setiap bab, ia menuliskan luka-luka masa lalu bukan sebagai aib, tapi sebagai pelajaran. Naila tak lagi hidup dalam bayang-bayang siapapun. Ia berdiri teguh sebagai perempuan yang pernah dibeli dengan emas, tapi membebaskan dirinya dengan keberanian. Raka tetap berada di sisinya. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai teman seperjalanan yang tak pernah lelah mencintai dengan sabar. Mereka tak hidup dalam kemewahan, tapi mereka kaya akan kebahagiaan yang tak bisa dibeli. Setiap sore, mereka duduk di beranda rumah sambil mendengarkan tawa anak-anak desa membaca buku di perpustakaan kecil mereka. Di sanalah Naila merasa, akhirnya, hidup memberi makna. Bukan karena emas, bukan karena istana, tapi karena hati yang akhirnya pulang ke tempatnya. Di tengah perjalanannya, Naila belajar satu hal penting, hidup memang tak selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi selalu memberi apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Ia tak pernah menyesali pernikahannya dengan Syekh Khalid, karena dari peristiwa itu ia belajar tentang harga diri, tentang kehilangan, dan tentang menemukan diri sendiri. Kini, ia tak menyesali luka-lukanya. Karena, dari luka itu, tumbuhlah cahaya. Untuk kalian yang menyaksikan kisah ini, izinkan Naila berbisik lewat kata. Jangan pernah merasa rendah hanya karena pilihan yang berat. Terkadang, cinta sejati justru ditemukan setelah kita berani kehilangan segalanya. Semoga kisah Naila menjadi pelajaran, bahwa seberat apapun hidup, selama kita tidak kehilangan diri sendiri, kita masih bisa menang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penonton YouTube tercinta. Terima kasih telah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Semoga setiap kalimat dan emosi dalam cerita ini dapat menyentuh hati kalian, memberi pelajaran, atau setidaknya menemani kalian dalam sunyi. Ya Allah, kuatkanlah hati mereka yang sedang diuji, sembuhkan luka yang belum pulih, dan tuntunlah langkah setiap jiwa yang sedang mencari jalan pulang. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Kalian adalah alasan kami terus berkarya. Terima kasih dari hati yang paling dalam.